Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, kembali lagi pada pembelajaran online hari ini, dan hari ini kita akan belajar tentang membuat diagram batang dari tabel, pelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membuat tabel dan membaca tabel. Bagaimana? Apakah kalian masih ingat pelajarannya? Nah, di sini akan Bapak ulang sedikit ya. Dalam tabel itu biasanya terdiri dari unsur-unsur yang pertama adalah judulnya. Ini judulnya. Di sini judulnya di beberapa contohkan itu adalah mata pelajaran yang disukai. Kemudian ada yang namanya kategori. Nah, ini kategori. Kategori itu macam-macam ya, bisa mata pelajaran, bisa hobi, bisa transportasi, dan lain sebagainya. Kategori. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi. Frekuensi itu atau istilah lainnya jumlah ya. Biasanya ditentukan dengan angka. Nah, di sini angka 10, 5, 6. Nah, maksudnya apa? Berarti mata pelajaran IPA itu disukai oleh 10 orang, IPS disukai oleh 5 orang, matematika disukai oleh 6 orang, dan SBDP disukai oleh 8 orang. Jadi frekuensi itu adalah angkanya ya, angkanya atau jumlahnya berapa banyak kategori itu mendapatkan perolehan gitu. Nah, jadi Bapak tulis di sini ya. Sini namanya kategori. Nah, yang di sini namanya frekuensi ya. Nah, lalu dari sini kalian dapat informasi kan, berarti mata pelajaran yang paling disukai apa? Yaitu adalah IPA ya, IPA. Kemudian yang yang paling sedikit disukai adalah IPS. Nah, dan sebagainya ya. Dari tabel kalian bisa mendapatkan data. Nah, kemudian tadi sesuai dengan materi, kita akan membuat tabel, membuat diagram batang dari tabel yang sudah disediakan. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama itu adalah tentukan jumlah kategori. Nah, jumlah kategori itu yang mana? Jumlah kategori tadi yang di sini ya. Nah, di sini. Ada berapa sih kategorinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlah kategorinya ada 4 kategori ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentukan nilai tertinggi frekuensi. Sekarang dari frekuensi itu nilai tertingginya berapa? Ya, nilai tertingginya itu adalah 10. Berarti nilai tertingginya adalah 10 ya. Nah, dari sini kalian bisa membuat diagram batang ya. Nah, ingat ya ini ya, nilai apa? Jumlah kategori, kemudian nilai tertinggi frekuensi. Nah, setelah didapat dua data ini, kemudian untuk membuat diagram batang, kalian memerlukan garis vertikal dan garis horizontal. Jadi kalian buat garis vertikal dan garis horizontal ya. Nah, biasanya ini terserah ya, dari garis ini nanti satu garis itu digunakan untuk kategori, satu garis lagi digunakan untuk frekuensi. Nah, bebas ya, mau di sini kategori, di sini frekuensi, atau di sini kategori, di sini frekuensi juga boleh. Jadi bebas. Tapi pada umumnya untuk secara umum itu biasanya di bagian vertikal ini menunjukkan frekuensi. Jadi di sini menunjukkan frekuensi. Sedangkan yang horizontal ini menunjukkan yang namanya kategori. Itu pada umumnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram batangnya? Pertama tadi kalian sudah menentukan ya. Kalian sudah menentukan jumlah kategorinya ada 4. Nah, di sini Bapak menggunakan secara umum ya. Berarti karena kategori, Bapak gunakan kategorinya di garis horizontal ya. Bapak tandai dulu. Ya, di sini kategori ya.
kategori, di sini frekuensi. Nah ya, nah, Bapak tandai. Berarti garis horizontal ini adalah garis untuk kategori ya. Nah, karena di sini ada 4 kategori, berarti kita kita beri tanda dulu 4 titik. Usahakan titiknya jangan terlalu dekat, jadi berjarak. Nah, jadi kita bikin ya. Yang pertama sini 1, kita beri jarak 2, 3, 4. Nah, ada 4 bagian sekarang. Nah, dari 4 bagian tadi kita berikan keterangan. Oh, bagian pertama adalah IPA. Oh, berarti di sini kita tulis IPA. Kemudian bagian kedua IPS. Berarti kita tulis IPS. Bagian ketiga matematika. Dan bagian keempat SBDP. Nah, sudah terbagi ke dalam 4 kategori. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu kita lihat di sini ada nilainya, nilai tertinggi adalah 10. Nah, berarti nanti bagian atas sini itu adalah 10. Nah, untuk frekuensi itu kita urutkan dari angka 0 ya. Nah, angka 0 dari bawah ya, paling bawah itu adalah 0. Nah, di sini garis titik pertemuan garis ini itu adalah angka 0. Nah, kemudian berapa loncatnya itu terserah kalian. Mau loncatnya 1, berarti di sini nanti 0 tambah 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh, kalau mau loncat 2 juga boleh. 0, 2, 4, 6, 8, 10 boleh. Terserah kalian ya. Yang penting loncatnya itu atau jaraknya itu sama. Jangan sampai nanti di sini 1, kemudian nanti di sini loncatnya 1, jadi 1. Kemudian nanti di sini loncatnya jadi 3. Di sini jadi 7. Tidak beraturan. Nah, tidak boleh. Jadi harus secara berurutan. Nah, di sini Bapak berikan karena di sini 10, Bapak berikan contohnya di sini loncatnya 2 ya. Berarti 0 tambah 2 berarti 2. Tambah 2 lagi berarti 4. Tambah 2 lagi berarti 6, 8, 10. Nah, itu tadi contohnya ya. Nah, kalian bebas ya mau mengurutkannya, mau nanti tambahnya 5, tambahnya sekian, tergantung nanti frekuensi tertingginya. Di sini karena 10 ya, ini angkanya masih kecil ya. Bayangkan nanti seandainya nanti di sini mungkin 1000 misalnya. Nah, nggak mungkin dong dari 0, 0, 2, 4, 6 kebanyakan nanti sampai ke atas. Jadi kalau 1000 mungkin bisa 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Yang penting berurutan seperti itu. Ya. Jadi misalkan di sini 10 berarti ya satuan aja. Tapi kalau sudah menghitung kepada ribuan, kalau ribuan berarti di sini bisa pakai 100, 200, ratusan ya. Kalau 10.000 bisa pakai ribuan. Nah, jadi karena ini puluhan, di sininya gunakan satuan. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah dapat membuat diagram batangnya. Kalian sesuaikan tinggi batangnya sesuaikan dengan frekuensinya. Yang pertama adalah IPA. Nah, IPA itu tingginya adalah 10 tingkat ya, 10. Berarti kita lihat angka 10-nya di sini. Kita tandakan. Nah, gambar persegi panjang ya atau batang. Nah, di sini karena tangan Bapak cuman satu-satunya megang kamera, jadi Bapak menggambarnya mungkin agak kurang rapi. Nanti kalau kalian mengerjakan tugas, gunakan penggaris ya. Nah, jadilah IPA dengan tinggi yaitu adalah 10. Kemudian IPS, IPS-nya 5 Pak. Di sini nggak ada 5 Pak. Nah, kalau karena nggak ada 5, di antara 4 dan 6 itu ada angka 5 ya. Nah, berarti di tengah-tengah sini. Nah, berarti kalian berikan garis, lalu gambar lagi. Nah, sesuai dengan tingginya. Di sini karena nggak ada angka 5, tetapi kita tahu ya setelah angka 4 itu pasti angka 5. Kemudian setelah angka 5 itu angka 6. Jadi di antara 4 dan 6 itu pasti ada angka 5. Kemudian matematika ada 6 ya, matematika ada 6. Berarti tingginya itu 6 di sini ya. Kita garis lagi.
kita gambar. Nah, dan yang terakhir SPDP itu ada 8, berarti sesuaikan dengan angka 8. Kita gambar lagi angka tingginya sesuai dengan angka 8. Nah, jadilah diagram batang ya. Diagram batangnya boleh nanti kalau kalian ingin membedakan lagi, misalkan di sini warnanya merah, kalian beri warna, di sini warnanya biru, sini warnanya hijau, ini warnanya kuning misalkan. Nah, boleh bebas untuk lebih memperpindah diagram batangnya. Nah, dari sini bagaimana, apakah kalian sudah bisa memahami? Semoga kalian bisa memahami, dan nanti kita akan lanjutkan mengerjakan tugas ya. Sampai di sini dulu, tugasnya akan Bapak kirim nanti lewat pesan. Jadi silakan simak habis ini Bapak berikan tugasnya, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.